Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas 3A, NIM 2020186-202B0040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan anak tunanetra. Bidang kemampuan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan psikomotorik, yang ketiga kemampuan afektif. Kemampuan kognitif yaitu dapat menganalisis konsep dasar anak tunanetra. Yang kedua, kemampuan psikomotorik yaitu bisa memiliki keterampilan dalam membuat perangkat asesmen kemampuan anak tunanetra. Yang ketiga, kemampuan afektif yaitu mengelola dampak ketunanetraan, perkembangan bahasa kognitif, orientasi, mobilitas, dan perkembangan sosial anak tunanetra. Kemudian dapat kita simpulkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar ketunanetraan agar terampil membuat perangkat asesmen kemampuan anak tunanetra dan akhirnya dapat mengelola perkembangan bahasa kognitif, orientasi, mobilitas, dan perkembangan sosial anak tunanetra. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 5 hal. Yang pertama, definisi. Definisi yaitu batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Jadi tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa yaitu tuno, artinya rugi. Sedangkan netra itu mata. Jadi tunanetra ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi artinya tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan-kerusakan mata atau terganggunya organ-organ mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu adalah rusak matanya atau luka matanya atau tidak memiliki mata. Sedangkan menurut ahli, anak tunanetra itu anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara sempurna. Dalam proses belajar, anak tunanetra itu membutuhkan layanan-layanan khusus tergantung dengan penglihatannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak tunanetra itu kurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat suatu bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga semua itu membutuhkan pendidikan khusus untuk mendukung aktivitas belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi identifikasi tunanetra itu bisa dilihat secara anatomis fisiologis. Anatomis fisiologis menyangkut struktur struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Kemudian identifikasi secara anatomi fisiologis dibagi menjadi 2, yaitu secara medis dan secara estetis dan optometris. Secara medis yaitu ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi sehingga membutuhkan pengobatan pada mata. Yang kedua, estetis dan optometris sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan alat bantu visual. Yang ketiga yaitu kriteria. Kriteria adalah
ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria anak tunanetra dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui sel tek. Yang keempat, kemampuan saat terjadinya ketunanetraan. Kita jabarkan satu persatu, yaitu yang pertama, kemampuan melihat dibagi menjadi 2, yaitu buta total, atau mereka itu tidak bisa melihat sama sekali yang mana itu gelap atau terang. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan. Mereka masih bisa melihat dan membedakan yang mana itu yang gelap dan mana itu yang terang. Kemudian kemampuan terhadap persepsi cahaya itu ada 3. Yang pertama, no light perception atau buta total atau penuh. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya light perception. Biasanya mereka itu masih bisa melihat bentuk tapi tidak dapat membedakan itu mana yang antara laki-laki dan wanita. Yang ketiga, light projection, bisa mengetahui atau menunjuk asal cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui sel tek dibagi menjadi 4. Yang pertama 20/20V sampai 20/50V atau 6/6M sampai 6/16M itu masih dikategorikan tahap ringan. Kemudian 20/70V atau 6/20M sampai 6/60M disebut dengan modifikasi dengan menggunakan alat bantu. Kemudian yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi ketunanetraan dibagi menjadi 5 bagian. 1. Kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koleksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman tentang kerusakan mata. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Dan juga klasifikasi tunanetra dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu 1 buta total, kedua low vision. Buta total ini kondisi penglihatannya tidak dapat melihat 2 jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya, dan mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf braille. Ciri-ciri secara fisik, mata terlihat tergulung, sering berkedip, menyempitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat. Sedangkan ciri-ciri secara perilaku yaitu menggosok mata secara berlebihan, memiringkan kepala, mencondongkan kepala ke depan, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak bisa melihat benda dengan jarak jauh. Kemudian yang kedua yaitu low vision. Low vision ini kondisi penglihatan mata apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan ketika melihat objek. Itu ciri-cirinya seperti menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, terlihat tidak menatap lurus ke depan,
lebih sulit melihat pada malam hari. Low vision ini masih bisa dikoreksi dengan alat bantu penglihatan, akan tetapi masih merasa kesulitan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dibagi karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada tunanetra, yaitu 1. Kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar anak. Dan yang kedua, karakteristik secara akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Namun ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, anak dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf braille. Kemudian karakteristik secara fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata. Ini yang saya jelaskan yang tadi. Kemudian karakteristik motorik, yaitu hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Atau seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungan dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Kemudian karakteristik perilaku. Secara tidak langsung kondisi ketunaan anak tunanetra itu menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan. Itu adalah ciri-ciri perilaku karakteristik anak. Kemudian yang selanjutnya, pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Anak kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Anak memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan. Kemudian dapat kita simpulkan, yaitu karakteristik anak tunanetra dikelompokkan pada 6 poin yang penting. Pertama, dalam hal kognitif, anak memiliki pengalaman yang lebih terbatas pada anak-anak normal, kemampuan mobilitas yang terbatas, serta sulit berinteraksi dengan lingkungan secara baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ketunanetraan anak disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor genetik. Pertama, faktor genetik atau faktor keturunan. Itu merupakan keturunan sedikit demi sedikit. Kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina, gejalanya adalah suka melihat di malam hari, diikuti oleh hilangnya fungsi feroferal. Akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Kedua, perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah itu kan sudah dilarang oleh agama ya.
Sebuah larangan pasti ada alasannya. Perkawinan sedara bisa menyebabkan kecacatan pada anak. Perkawinan sedara itu disebut incest, misalnya adik dengan kakak, anak dengan bapak, dan cucu dengan kakek atau sepupu. Kemudian yang ketiga, infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan terjadi akibat virus iptovirosis. Iptovirosis berasal dari air kencing tikus. Maka dari itu untuk ibu hamil harus benar-benar menjaga kandungannya atau menjaga kebersihan. Selanjutnya, gangguan genetik. Gangguan genetik dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Kemudian ada faktor lagi, yaitu kelompok yang beresiko tinggi pada ibu usia kehamilan dengan terlalu muda atau terlalu tua. Kemudian keracunan saat hamil. Akibatnya janin kurangan vitamin. Kebanyakan wanita hamil itu tidak makan. Nah, itu berdampak kurang baik kesehatan janinnya. Kemudian penyakit menaung seperti penyakit TBC. Penyakit ini bisa terjadi pada individu atau seseorang. Akibatnya yaitu lingkungan yang tidak memadai, lingkungan yang kotor. Jika seorang ibu hamil menderita penyakit TBC, maka dia akan mendapatkan perawatan khusus. Hal ini akan berdampak pada perkembangan janinnya. Kemudian infeksi karena penyakit kotor seperti kelamin, misalnya yaitu penyakit sipilis. Ini bisa terjadi pada ibu hamil, dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya, sehingga membahayakan janin dan ibu hamil. Kemudian virus Kusoplasma itu berasal dari virus binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering, tertiup angin dan dihirup oleh secara terus-menerus. Jadi virus ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan mengalami kebutaan atau autis berat. Kemudian virus tumor atau kanker. Penyakit ini digolong sebagai penyakit yang kronis. Dengan itu ibu hamil dapat diimunisasi tokso agar virus tersebut tidak membahayakan janinnya. Dan faktor iksus. Pada faktor ini kekurangan oksigen pada calon bayi. Jika kelainan ini menyerang pada ibu, menyebabkan janin ibu akan terganggu perkembangan dan kekurangan oksigen. Kemudian pengalaman traumatik atau shock itu akibat ketegangan pada kehamilan sebelumnya, depresi yang pernah dialami saat lahiran, atau juga trauma pada benturan pada saat lahiran. Kemudian radiasi sinar X itu disebabkan USG yang berlebihan. Ini juga akan berdampak pada kelainan janin. Kemudian saya akan menjelaskan bab 2, penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi seorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya itu disebut buta total atau buta CB. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu jangka lahir itu disebut buta didapat atau buta AB. Trauma ini merupakan penyebab pertama timbulnya kebutaan di negara-negara yang sedang berkembang.
Tetapi banyak sekali organisasi yang berhubungan dengan kesehatan ini memiliki program untuk pencegahan kebutaan. Jadi mereka bekerja di perkampungan daerah terpencil. Tujuannya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang membersihkan kesehatan, juga memberikan akses pengobatan untuk penyakit. Kemudian trauma ini akan menyebabkan kebutuhan di negara-negara yang sedang berkembang, namun di negara barat ini ternyata penyakit penyebab pertamanya. Kemudian degenerasi dan penurunan anatomis dan fisiologis ini akan berdampak pada gangguan organ mata dan tentunya fungsi penglihatannya. Kemudian juga gaya hidup tidak bagus. Penyakit apa saja yang bisa mengakibatkan kelainan mata, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, obat endokrin, infeksi sistemik, radang konjungtivis tumor, dan kelainan genetik. Yang pertama, penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang berbahaya karena pola hidup ini juga termasuk penyakit berat yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui darah, pengendalian kadar gula, misalnya kurang gerak. Yang kedua, penyakit hipertensi, yaitu mengakibatkan penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang ketiga, obat endokrin, yaitu menyebabkan kelainan pada mata. Itu akan mengakibatkan kesulitan, kekurangan atau kelebihan sirkulasi darah. Yang ketiga, infeksi sistemik, yaitu disebabkan oleh virus, serangga, jamur yang menyerang selaput mata yang tipis atau sering disebut borok. Kemudian penyakit radang konjungtif, yaitu penyakit sama seperti penyakit TBC. Penyakit ini disebabkan oleh kelamin, yaitu terjadi radang kornea. Selanjutnya, penyakit kelainan genetik, yaitu keturunan secara fisiologis atau disebabkan perkawinan sedarah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.